الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Senin 26 Mei 2025 Miladiah bersama dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan solat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh muazin Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan solat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf kitab Nasaih Ad-Diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diwajibkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk melaksanakan niat iktikaf selama berada di dalam masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah samawati wal ardh wa ja'alna min salih ahliha. Istawu aqimu sukum wa dalilu wa darasu wa sadqalun. Salli ala zuhri al barakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa as-samaa'a tarmihim bi jaratin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bihim فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الذين هم يراءون
وصلى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كما صليت على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام فأينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بيده ما خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والسماء وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستنان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان نفسك ولك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن أدد ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد أدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا رزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار السالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين. اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zuriyatihi wa alil baitihi wa sari anbiya wa likul minhum wa sahabat ajmain. Khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa bagai syarah basyara bil jannati min arwah Sayyidah Muhammad Zahra Sayyidah Khadijatul Kubra wa Sayyidah Aisyah ar-Ridha wa Sayyidina Hasan Malam Hussein Sayyidina Abbas Sayyidina Hamzah Sayyidina Abdullah bin Abbas jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhajirullah bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam Sayyidina Abdul Qaddam Muhammad bin Ali Balu jami' sadatina Ali Abi Ali Husain Ibrahim wa jami' aimatina Malik bin Syafi'i Muhammad bin Ahmad bin Hanbal wa Abu Imam Syafi'i Marrafi Nawawi bin Hajar Imam Ramli wal Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Hamad Al-Ghazali wa usul Ibrahim thumma khuzan sahabat al kitab Al-Imam Qalbi Rishan wa Isin Ibad wal Bilal Alhamdulillah bin Ali Muhammad Al-Haddad wa usulihim wa furuhim bi anna Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari man warim ulum nafahatin fid din wa dunya wal akhirah walidina wa amwatina wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah tawashahum birrahmah wal maghfirah sakinum jannah birahmatih ya Allah aslih umurana wa umuril muslimin ya hawil ahwalana jal muslimin sana'al bi anna sabarafa'an al bala wal waba wal ghala wal harba zalazil fitan ma dhahara minha ma batan bi anna Allah bali maqasidana maqasid masyayikhina wa yaqdim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Iftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab An-Nasaidiniya wal Salamaniya ila an qala wa kallif nafsaka al-itisaba biha wa la taqna minha bimujaril qaul fa innahu qalilul jadwa wa in kana la yakhlu an manfaatin wa kadzalika faf'al fi jami'i ma taqulu minal adhkari wal adiyah wa nahwiha wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal itisafi bima'aniha mithlu dzalika an takuna inda qaulika subhanallah mumtali al-qalbi bitanzihillahi wa ta'ziman wa inda qaulika alhamdulillah mumtali al-qalbi bisana'illah ta'ala wa syukrihi wa inda qauluka rabbi firli mumtali'an minar raja fillahi an yaghfira laka wa min khawfihi alla yaghfiru laka fagis ala dhalika wastahid fil khuduri ma'allah. Ma'asyiral aba wal ikhwan ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang nikmat begitu banyak yang tidak mampu kita untuk menghitungnya. Akan tetapi perlu kita ingat agar kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah
diberikan kita kemampuan untuk sholat zuhur berjamaah, diberikan kita kemampuan, kemudahan untuk berzikir, berdoa, i'tikaf, dan juga menghadiri majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kaum muslimin terutama di Palestin. Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, kekuatan, dan Allah jadikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam peduli terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tidaklah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustamina mustami'at rahimakumullah, melanjutkan di dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Salaminiyah susun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa radha. Yang sudah kita bahas di antara yang dianjurkan berkenaan Imam Haddad menjadikan penjelasan kepada kita tentang zikir yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawan raditu billah rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yaitu zikir tersebut yang dibaca pagi dan dibaca sore, di antara faedahnya adalah kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi haruslah kita makna zikir itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang sudah kita jelaskan bagaimana orang yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya bersikap. Bagaimana orang yang redha agama Islam sebagai agamanya, dan bagaimana orang yang redha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Itu usahakan kita bersifat dengan sifat daripada zikir tersebut. Maka kata Imam Haddad melanjutkan nasihat beliau, wa kalif nafsaka, usahakan, yaitu paksakan dirimu. Jadi untuk bersikap atau bersifat dengan sifat tersebut. Wala takna minha bimujaril qaul, jangan merasa cukup dengan kita ucapan baik zikir tersebut, walaupun dalam hadis tersebut bahwa kita mendapatkan keridhaan Allah dengan kita zikir, tapi jangan merasa kita cukup dengan zikir lisan baik tanpa kita mempraktekkan maknanya. Walaupun kata Imam Haddad, ketika kita pada saat membaca itu dapat manfaat, fa'innahu qalilun jadwa, tapi sedikit manfaat yang dihasilkan daripada zikir tersebut. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, walaupun ada manfaat tapi sedikit, tidak maksimal. Maka yang maksimal di dalam zikir itu adalah camkan maknanya. Lagi praktekkan di dalam kehidupan. Orang yang redha kepada Allah itu mandel memano, yang sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Orang yang redha sebagai agama Islam itu pecah mana wongnya. Nah, jadi zikir-zikir yang lain maknanya harus kita gali dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika pada saat zikir itu betul-betul kita memang makna zikir itu ada pada diri kita. Tuntut diri kita. Jadi jangan merasa cukup baik ketika kita berzikir, sudah selesai kita zikir ini. Ya dapat pahala memang. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan zikir itu faedah luar biasa, apalagi kita habis salat tadi. Kita baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau dalam riwayat 34. Itu kalau kita membaca itu namanya bersuara. Subhanallah, 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 alhamdulillah, paling tidak kita dengar dewek. Dan kita ngedem dalam zikir itu harus diucapkan, karena dalam hadis man qala gitu. Barang siapa yang berucap, nah, itu mengatakan atau mengucapkan. Jadi harus bersuara. Faedahnya di antara zikir dari tasbih itu diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih lautan. Maka kalau kita habis sholat berzikir, jangan kita tinggalkan itu zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
faedahnya itu. Tapi kalau jangan merasa kita cukup dapat faedah itu. Kata Imam Haddad, usahakan. Nah, di sini beliau memberikan contoh lagi. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taqulu minal azkar wal adiyah wa nahwiha. Begitu juga kata Imam Haddad, lakukan seluruh zikir-zikir yang engkau ucapkan, baik itu juga doa yang engkau ucapkan, yaitu lakukan bagaimana mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, bukan hanya sekadar dengan lidah baik. Bukan hanya sekadar dengan zikir itu lepas kita sudah selesai. Kita baca tadi subhanallah, subhanallah, subhanallah dengan apa? Perhatian kita dengan hitungannya. Ya setidak-tidaknya harus perhatian dengan hitungannya. Karena Nabi SAW menganjurkan. Kadang-kadang orang yang tidak paham tentang masalah, kenapa harus 33 ni? Kenapa harus 34? Kenapa harus 10? Itu memang anjuran dari Nabi SAW. Menunjukkan kita itu taat tak dengan Nabi. Karena kita ni harus taat dengan Allah dan taat dengan Nabi. Udah langsung beda usah nak hitung-hitung nian, pecah kita nak hitung-hitungan pulak kita dengan Allah, Allah tidak berhitungan dengan kita. Ya memang Allah tidak pernah berhitungan dengan kita dilimpahkan nikmat luar biasa setiap saat. Tapi di sini menunjukkan taat tak kita dengan Nabi. Dan Nabi memberikan itu ada faedah, barang siapa mengucapkan ini sekian kali dapat ini. Supaya itu taat tak dengan Nabi. Intinya itu adalah masalah kita taat dengan nabinya. Menurut hadisnya itu. Nah, taat dengan nabi ini wajib. Ati Allah wa ati Rasul. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal kalau kita melakukan sikap beda terima sikapnya. Yaitu di antara ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, tidak terima taatnya. Maka disitulah di antara prakteknya kita dalam menunjukkan diri kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika zikir sendiri Nabi nganjurkan hitungan sekian, ya nurut hitungan sekian. Tapi selebihnya kalau kita misalnya subhanallah, kita nak mengucapkan banyak-banyak, bagus setelahnya. Besok sambil berjalan, gagek misalnya kita selesai dari masjid keluar, baca kita mungkin nak bertasbih, banyak-banyak dah jadi masalah. Ambil jalan subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap saat kita alhamdulillah, setiap tarik nafas kita alhamdulillah, bagus. Tapi untuk habis solat, laksanakan dulu apa yang dianjurkan Nabi supaya apa? Diampuni dosa-dosa kita. Nah, zikir-zikir itu jadi faedahnya dapat. Tapi kata Imam Haddad, usahakan ketika engkau berzikir, ketika engkau berdoa, itu tuntut diri kita dengan hakikat zikir itu. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha wal itisafi bima'aniha. Tuntut dirimu untuk mendapatkan hakikat zikir dan doa tersebut. Dan bersifat di dalam makna yang kita ucapkan itu. Contoh kata Imam Haddad, misal zalik antaqula inda qaulika subhanallah. Contoh ketika engkau berucap jawaban subhanallah, itu maha suci Allah. Jangan hanya sekadar di lidah, haruslah dikatuntut diri kita bahwa diri mumtali al-qalbi bitanzihillahi ta'ala wa ta'zimi, yaitu haruslah engkau memenuhi hatimu dengan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Itu mensucikan diri kita, jangan sampai ada di hati dan pikiran kita hal-hal yang tidak pantas di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tasbih itu. Subhanallah, maha suci Allah dari segala macam kekurangan. Itu harus dipenuhi dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya sebatas dengan lidah, walaupun dapat faedah. Itu zikir kita dapat faedah langsung diampuni dosa kalau sesuai tadi 33. Jangan juga tidak kita hitung. Kadang melok main subhanallah subhanallah subhanallah, tidak ada hitung. Hitung menunjukkan kita itu taat kepada Nabi. Pakai tangan hitung ni 33. Jari kita itu menunjukkan kita taat kepada Nabi dan berharap apa yang dijanjikan Nabi kita dapat. Janjikan Nabi pengampunan dosa, dapat pengampunan dosa kita. Membaca itu.
Jadi ucapan subhanallah demikian. Begitu juga ketika engkau mengucapkan dikatakan alhamdulillah wa inda qaulika alhamdulillah mumtalil qalbi bi tsanaillahi ta'ala wa syukrihi. Jadi pada saat itu alhamdulillah, hati kita itu dipenuhi dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Tidak-tidaknya kita ingat nikmat-nikmat kita yang sudah kita dapatkan, yang kita rasakan. Karena nikmat itu sebenarnya tidak terhingga. Kita mengucapkan alhamdulillah, 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 ingat boleh gitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu nikmat Islam. Alhamdulillah hari ini pacak bernapas. Alhamdulillah hari ini pacak kita solat. Alhamdulillah hari ini kita makan. Banyak. Nah kita ingat nikmat-nikmat dan bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi kita ucapan alhamdulillah itu hati kita dipenuhi itu, dipenuhi mikirkan nikmat, kan memuji Allah itu karena kita dapat nikmat. Renungkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya ada orang yang kalau sudah mengingatkan nikmat itu tidak berhenti dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kadang-kadang zikir orang mengucap alhamdulillah setiap bernapas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita memang renungkan nikmat apa sih luar biasa. Jadi pada saat kita mengucapkan alhamdulillah, ingat nikmat Allah, penuhi hati kita dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Jadi bukan hanya sekadar kita ucapkan alhamdulillah, pikiran itu tempat lain. Jadi itu maknanya kata Imam Haddad, tuntut diri engkau bersifat dengan makna zikir dan doa yang engkau ucapkan. Wa inda qaulika, seperti juga dalam ucapanmu Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, atau astagfirullah, sama maknanya. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah aku minta ampun. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Pada saat kita istighfar, kadang-kadang kita ni istighfar ni pikiran kita tempat lain. Baca dikatakan Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, beliau sampai menyatakan istighfaruna yahtad ilal istighfar. Istighfar kita ini butuh diistighfari lagi. Kenapa kita minta ampun dengan Allah, tapi mungkin kadang-kadang masih kita berniat untuk maksiat. Tidak ada di dalam diri kita tu memang permohonan nian. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam diri kita tu tidak ada namanya minta. Yang namanya minta ampun, tolabul maghfirah, istighfar itu minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulut kita baik. Wajar Sayyidah Rabi'atul Adawiyah nyatakan istighfar kita ini butuh diistighfar lagi. Karena tidak meminta nian. Kalau mungkin bahasa kita kalau kita istighfar itu, kalau kita tidak terlalu meminta di hati kita, tidak kata rasa takut, tidak diampuni, seolah-olah kita tu ngomong istighfar itu minta ampun kepada Allah, dinjuk payu tidak sudah. Itu bahaya itu. Diampuni payu tidak sudah. Ini bukan minta nian. Kalau dinamakan meminta itu, nah ini dikatakan Imam Haddad. Apa kita pada saat kita minta ampun itu kepada Allah Subhanahu? Memang di dalam hati kita. Apa yang harus penuhi hati kita? Mumtali'an minar raja fillahi an yaghfirulaka wa min khaufihi alla yaghfirulaka. Kata Imam Haddad, penuhi dalam hati pada saat kau minta ampun kepada Allah adalah pengharapan kepada Allah, Allah ngampuni, dan takut Allah tidak ngampuni. Itu kadang-kadang dengan manusia itu. Kita lagi sago, buntu, duit katik, tagih hutang, nak ngari wong, berasan dengan wong. Kita ngomong untuk minjem duit. Nah, mana hati perasaan kita tu apa? Kalau kita berharap, di hati kita berharap wong ini minjemi. Takut wong itu tidak minjem itu. Bukan yang sekadar baik. Kita dengan Allah istighfar ala kadarnya baik. Diampuni payu tidak sudah. Tapi ketika kita berasan dengan wong tadi minjem, kan rasa harapan kita ini, oh wong ini minjem ini macam. Takut wong tidak minjem. Kalau wong ini tidak minjem, mana nak minjem dengan siapa lagi aku? Nak tagih wong ini. Nah itu rasa khawatir. Nah model itulah kita dan Allah lebih lagi harus.
Dan harapan kita lebih dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah sudah ngomong dengan kita. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun padaku, aku akan ampuni, kata Allah. Allah SWT janji. Kalau manusia tidak ada berjanji, lagi kita berharap, ini Allah janjikan. Dan takut kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pada saat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa-dosa kita. Satu dosa baik. Paling kecil lah dosa. Kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, neraka tempat kita. Nauzubillah min zalik. Jangan sembarangan kita ngomong, oh ini dosa kecil juga. Sekecil apapun dosa kalau tidak diampuni Allah, neraka. Siksaan paling ringan di neraka itu makin sendal dari bara api, orang yang makin otaknya mendidih. Dan yang mengalami siksaan ini dia merasa dia yang paling sago di neraka, padahal paling ringan. Nah, maka kalau kita istighfar rasa model ini, oh takutnya luar biasa. Maka orang-orang yang makrifat kepada Allah, sekecil apapun mereka salah, mereka takutnya luar biasa. Takut tidak diampuni Allah. Jadi istighfar itu harus dipenuhi hati kita demikian. Hati kita rasa berharap kepada Allah, mendapatkan pengampunan dan rasa takut tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh. Maka kata Imam Haddad, faqis ala dzalika wastahid fi huduri ma Allah. Maka kiaskan zikir-zikir yang lain. Berusaha hadir dengan Allah, dan yang terpenting dalam hal ini adalah bacaan solat kita. Nah, zikir yang paling afdal adalah zikir dalam solat. Doa yang paling afdal adalah dalam solat. Yang paling afdal adalah rukun-rukun solat. Bagaimana kita dengan rukun solat kita? Bagaimana dengan kita takbir pada saat mengucapkan Allahu Akbar? Dengan lidah kita baik, tapi hati kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita membesarkan yang lain masih. Sudah ngomong Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang lain kecil kalau. Permasalahan kita kecil. Apalagi utang kita kecil. Kita dengan lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lupa kalau yang lainnya. Maka di antara makna dalam sholat ketika kita takbir ngangkat tangan ini, itu kita membelakangkan segala-galanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, dunia segala macam hilang belakang. Allahu Akbar. Maka kalau dimulai dari zikir ini dengan maknanya, itu baru baca dia dapat hakikat itu. Hakikat takbir. Itu yang berusaha gitu, dan ini bukannya simple kita dapatkan, tidak baca instan. Tidak baca kita instan langsung itu. Ini kan hubungannya dengan hati kita. Sedangkan hati kita ini sudah banyak kotoran. Kalau hati kita bersih, langsung takbir itu memang betul-betul membesarkan Allah. Maka mereka-mereka yang hatinya bersih sudah, kita ini sadari ya hati kita ini kotor. Bersihkan dengan zikir-zikir ini, bersihkan dengan ibadah gitu. Maksakan diri dulu. Maka dikatakan paksakan diri dulu, kata Imam Ahmad. Kalif nafsaka. Paksakan dirimu untuk mendapatkan ini hakikat zikir ini. Hingga kita dalam sholat kita sudah kita kalau maksakan lama-lama terbiasa. Maka di antara mereka kalau sudah takbir Allahu Akbar, rupa kalau sudah mulai tidak ganti. Bahkan suara-suara disiketin tidak dengar lagi. Kalau kita mungkin orang awam ni mana baca dalam itu. Salat takbir Allahu Akbar tidak terdengar lagi sekelilingnya. Karena memang fokus. Khusyuk itu adalah fokus. Orang yang fokus dalam urusan dia hilang kalau samping-sampingan ini tidak terdengar lagi. Kalau kita ni hanya pacak digambarkan dengan kita ngelamun. Ingat orang ngelamun itu. Terdengar tak dia suara-suara di sekitarnya. Tak ada terdengar. Kenapa fokus ini? Oh lagi tengah keadaan terdesak gitu. Tagih wong utang, betul tadi kadang-kadang kita lagi usah ada tagih wong utang ini mikir gitu. Nah, duduk sendeng mikir carum ayam model mana. Oh nak datang ini. Wong sebelah-sebelah kita ribut segala macam tak terdengar lagi nah ya. Nah tapi mikir manalah carum diajak ngomong tak dengar lagi. Kenapa? Fokus dengan itu. Nah begitulah orang kalau solat. Mereka fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar tak dengar
samping-sampingnya. Tapi kalau kita ini fokus kita bukan masih. Kenapa? Makna zikir itu belum ada hakikatnya kepada kita. Karena kita kadang-kadang membiasakan diri, sudah cukup lah ini. Merasa qanaah dengan apa? Sekadar ucapan. Alhamdulillah kalau ada orang sholat, dia bagus bacanya, tahu rukun sholat, tahu sunnah-sunnah sholat, sudah bagus. Ada yang lebih bawah itu lagi, tidak ngeluh yang mana rukun, yang mana sunnah, tidak tahu. Bahkan bacanya benar atau tidak, udah. Yang penting sholat sudah jadilah. Yang ini berkata Imam, jangan merasa cukup kalian dengan ucapan. Walaupun sudah termasuk bagus. Orang yang sholatnya, rukun-rukunnya bagus, bacanya bagus, tahu sholatnya. Tapi jangan merasa cukup itu. Maknanya harus ada dalam diri kita. Itu makna takbir. Belum lagi dalam doa iftitah. Tuntut diri kita untuk maksimal dalam ibadah. Apalagi ketika di antara kita membaca doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan statement dari kita itu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tapi faktanya kan kita tidak masih. Hidup kita urusan dunia, masih pengen dunia, kepengen harta, pengen jabatan, bahkan ibadah kita kepengen dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, banyak dosa kita. Ibadah kita ngomong ke karena Allah. Tapi faktanya kadang-kadang kita karena minta dipuji wong. Kalau depan kami bagus solat kita dewean berantakan, itu kita minta solat dipuji wong. Padahal statement kita ngomong solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah. Jika itu baik kalau kita camkan dalam diri kita pada saat kita sholat, wah itu makanya kita akan menuju kebaikan sudah. Itu urusan dengan manusia, itu urusan dengan dunia. Aku ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat aku karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Berusaha itu. Bisa khusyuk baca kita. Belum lagi Fatihah. Maknanya apa? Fatihah itu setiap saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ diajarkan dalam surah Fatihah bagaimana cara kita minta kepada Allah. Dimulai kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita minta, tunjukkan aku jalan yang lurus. Berusaha, bukan kita minta baik tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Berarti berusaha kita mencari wong sosok yang harus kita peloi. Siapa yang sudah Allah berikan nikmat? Para nabi dan rasul. Itu diantaranya makna dalam ibadah solat kita. Belum tasbihnya, belum surat ayat yang kita baca. Kalau solat begitu, zikir-zikir, Imam Haddad mencontohkan tuh zikir ini harus maknanya di antara zikir ini itu kiaskan yang lain, terutama masalah solat. Maka kalau orang yang hatinya tadi sudah bersih, bagus, di awalnya dia memaksakan diri, orang-orang yang mereka khusyuk dalam solat, yang hebat dalam zikirnya, bukan mereka dapat instan itu, maksakan diri dulu. Maka mereka dinamakan itu mujahadah, bagaimana menghadirkan hati. Kadang-kadang zikir itu mereka banyaki. Lagi dia malas, banyaknya lagi. Itu mereka namanya mujahadah. Hingga akhirnya hatinya itu bersih. Melok langsung, otomatis. Kita belum baca itu. Makanya kita nasihat Imam Haddadnya, paksakan diri, tuntut diri kamu untuk bersifat dengan sifat itu. Jadi kalau masalah sholat, ya pertama awalnya ya memang zuhirnya syariatnya. Harus kita pahami syarat dan rukun sholat. Bagaimana kita cara melaksanakannya. Yang mana rukun-rukunnya. Ada namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Pelajari dengan benar hukum-hukum syariatnya, ilmu fikihnya. Sholat ni kalau kita lupa modal mana. Kalau melaksanakan rukun modal mana. Ada juga dalam sunnah-sunnahnya. Sunnah ini kalau tinggalkan kita, batal sholat kita walaupun dia sunnah. Belum lagi yang salah hukum sholat berjamaahnya. Terus itu dalam dipelajari. Ya bagus kita zuhirnya, memang tuntunan itu syariat itu zuhir. Jangan cukup merasa zuhir sudah. Sudah aku paham aku.
rukun sholat, paham berbagusnya. Tapi maknanya seperti tadi. Kira-kira kalau kita di hadapan Allah kelak dituntut tak? Pada saat kita mengucapkan statement kita, ternyata tidak. Memang kita ini sudah itu. Sudah banyak kesalahan, kita ini sudah berjanji dengan Allah, tapi kita ingkar sudah. Sudah banyak, sering. Kalau kita maksiat itu sudah sering, kita namanya kita ingkar kepada Allah. Karena di alam roh kita sudah berjanji. Alastu birabbikum, kata Allah. Kalau kaki akan dibuka di hari kiamat. Lalu kita berjanji untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai Tuhan, itu maksudnya tunduk kita pada Allah Subhanahu. Tapi kita maksiat banyak. Itu makanya kita sudah sekarang ini banyak pelanggaran kita. Sekarang benar-benar awalnya tobat dan sadari kita banyak salah. Maka setiap hari, setiap saat itu kita baca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, itu didawamkan gitu. Kenapa? Ini kalimat pengakuan kita dengan Allah bahwa kita ini termasuk orang zalim, banyak sudah maksiat. Itu bagus kita. Setelahnya istighfar, minta ampun kepada Allah. Jika setiap hari, setiap saat. Dianjurkan kita sebelum subuh, terus tidak-tidaknya setelah azan subuh baca subhanallah bihamdi, subhanallah nazim, astaghfirullah, dibaca 100 kali. Camkan maknanya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita memperbaiki diri kita. Itu dalam masalah salat. Jadi kiaskan dan berusaha fi khuduri ma Allah, hadir diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbur ma'ani ma taqulau, dan renungkan tadabbur apa yang kita ucapkan, baik itu zikir maupun doa. Zikir, tadabbur, renungkan ayat di antaranya. Kalau kita mungkin ya masalah ayat surat mungkin kita belum paham, setidak-tidaknya kita cari tahu. Kalau kita tidak paham, apalagi surat-surat pendek, sering kita dengar, sering kita baca, tapi kita tidak tahu artinya tapi kita berdiam diri. Surat itu lagi baca, kadang-kadang hampir protes pula ada orang. Apa surat ini terus? Paham tak? Tak paham juga. Dibaca surat itu tiap hari supaya kita tu memaknainya. Maka ada sebagian misalnya masjid atau musola, ada surat ini dibaca, malam ini surat ini. Bagi kita yang makmum dan rutin solat di situ, mestinya malam ini tidak paham kan solat jahriyah itu, maghrib bisa subuh. Tidak paham, kaget besoknya mesti paham. Selama ini kita tidak paham, diam baik diri kita. Dibaca surat zalzalah, sering surat zalzalah terus. Paham tak? Tidak paham. Dengarnya mutuk masih surat, padahal itu surat tentang hari kiamat. Tak kata rasa takut sama sekali. Ada sahabat dibacakan surat itu merasa cukup, sudah cukup ya Rasulullah, sudah inilah jadi panduan hidup aku. Karena di antara dalam surat itu bumi ini menjadi saksi gage. Setiap aktivitas kita selama di dunia ini, bumi akan menjadi menceritakan tentang keadaan kita sampai kita meninggal. Maka tadabbur dalam ayat, surat yang kita baca, ya berusaha, dah baca instan. Wajtahid fil ittisab bima yuhibbuhullahu minka, dan berusahalah engkau bersifat dengan apa yang Allah senangi darimu. Itu berusaha kita. Apa yang Allah senangi? Bersifat itu kita. Berusaha. Jadi jangan itu dak kati usaha. Wastinab lima yakrahu wasrib inayatika ila amril qalbi wal batin. Jadi bersifat dengan sifat dicinta Allah SWT, jauhi dengan apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan diri engkau menuju kepada perkara hati dan batin. Karena urusan hakikat urusan batin, urusan hati. Faqad qala alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Nah, Nabi SAW katakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk kalian dan amal kalian, akan tetapi Allah melihat di dalam hati dan niat kalian.
Karena Allah nyingok hati kita, niat kita. Tapi niat tak cukup kalau misalnya perbuatan kita tak bagus. Kadang-kadang model itu niat baik tapi tingkah laku tak baik, tak baik. Dua hal harus ada. Perbuatan baik dengan niat yang baik. Kadang-kadang dengan masalah yang penting niat kita. Kalau maksiat baca. Tidak pengaruh niat ini kalau dengan maksiat. Misalnya ada orang ngecek ke ghibah. Oh cerita dan kita semangat ni. Dah lah aku niatnya nanggen dia ni, dengar ke dia cerita dia. Tak boleh ghibah. Dengar sama dengan ghibah. Ini tak boleh, niat baik tak kena itu untuk maksiat. Walaupun niatnya baik, nyenang ke wong. Ada wong no, hobi dia cerita kena aib wong. Oh dia ni kalau aku berlari, kalau aku tak tengok, tak lemak kaget, dia marah. Sudah niat baik nyenangkan hati dia. Dengar ke lah kita ni, aib-aib wong. Dibukakannya, ngibah ngomongkan ke jelekan orang. Ngibah itu namanya. Kita yang mendengar dapat dosa juga. Al-mu'ta wal mustami' syarikala fil ithim, dia kata. Orang yang ghibah dan yang dengar sama-sama dapat dosa. Kalau itu tak kena niat. Maka kita niat baik dengan amalan yang baik. Tapi di sini dalam hadis ini intinya Nabi SAW memberikan Allah itu sangat memperhatikan dengan hati dan batin kita. Makanya fokuslah kita dengan batin. Seperti tadi, zohir memang penting. Hukum syariat, hukum dengan zohir. Tapi hakikat dalam syariat itu adalah batin kita. Seperti kita takbir Allahu Akbar. Zohirnya harus kita ucapkan Allahu Akbar. Kalau orang sholat tak mengucapkan takbir, tak sah. Berarti penting zohir ini. Karena hukum syariat tidak sah sholatnya. Oh tapi dia niat dia baik, dia tak galak mengucapkan takbir. Kenapa niatnya? Kalau dengar orang kaget takut riak, dah baca macam. Karena hukumnya zohir dulu, laksanakan. Urusan masalah ikhlas atau tidak, tekan hati. Jangan apa? Kita solat ini minta alam dengan wong. Itu caranya. Kadang-kadang apa? Oh takut riak. Akhirnya tidak beramal atau salah di dalam beramal. Ikhlas itu bagus. Dan itulah pondasi untuk diterimanya amal. Tapi syariat harus dijalankan. Tapi tekan diri kita supaya ikhlas. Takbir harus takbir. Tapi makna takbir harus ada dalam batin kita. Hanya Allah yang kita besarkan. Yang lain kecil kalau. Tidak perlu kan. Nah itu yang harus setiap saat kita. Syariat harus kita jalan secara zahir. Tapi hakikat itu batin. Tapi batin ini juga ada hubungannya dengan zahir. Kalau ada orang mengaku, yang penting hati bersih. Tapi dia sudah solat. Sudah kotor jelas hati itu mengaku-ngaku baik. Apa kata Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah? Manidda'at safat sariratuh. Faqad kharabat alaniyatuh. Faqad mudda'i kadzab. Imam Haddad, barang siapa yang ngaku batinnya bersih. Tapi zohirnya berantakan. Ini pengaku-ngaku baik. Pendusta kata Imam Haddad dia ni. Nah sering kadang-kadang kalimat orang itu. Untuk apa solat kalau hati masih kotor? Masih mending solat dia untuk membersihkan hatinya. Kalau tidak solat jelas kotor nian. Jadi kalau orang maksiat itu jelas kotor hati. Tak kata namanya orang maksiat itu hati yang bersih. Jangan tertipu dengan kalimat seperti yang penting hati bersih. Karena hati bersih itu pasti zohirnya juga bagus. Orang yang hati bersih pasti solat. Orang yang bersih pasti dia melaksanakan perintah Allah. Pasti hati bersih itu doyan ibadah. Kurang merasa ibadah. Itu hati bersih. Semakin bersih seseorang itu pasti akan semakin banyak dia ibadah. Maka kalau kita masih ibadah kita sedikit, masih malas-malesan, sadari hati kita ini masih kotor. Bersihkan hati kita. Memang bersihkan hati dengan ibadah juga. Pada banyak zikir. Makanya kenapa kita tak ada namanya thariqah? Dengan zikir. Zikir ratibul haddad, ratibul saman, zikir banyak kalimat tauhidnya la ilaha illallah, la ilaha illallah macam-macam. Itu untuk apa? Untuk membersihkan hati. Maka dibaksokan dulu. Bahkan Syekh Abdul Samad Al-Palembang ini dalam kitab Hidayatul Salikin untuk kita orang awam zikir dikuatkan. Kenapa dikuat? Biar hati kita ni yang keras ni jadi lembut. Kuatkan ya. Karena kita ni kalau misalnya pelan, pikiran kita ke tempat lain. Maka kuatnya zikir itu dengan biar kita fokus kuping ini juga dengar kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu untuk itu. Seluruhnya dalam thariqah zikir-zikir tersebut
intinya kepada hati. Melembutkan hati, membersihkan hati. Lama-lama, nah jadi baru hati bersih, akhirnya otomatis dewek kita ibadah otomatis tenang. Hakikat ibadah ada pada diri kita. Maka kalau kita orang awam ni, ya paksakan diri dulu kita, paksa kita. Tapi sambil kita tetap belajar. Syariat sangat penting. Maka dalam hal kita 3 ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid tentang akidah kita, ilmu fikih syariat aktivitas kita seharian secara zahir, dan ilmu tasawuf masalah hati kita, batin kita. Itulah 3 ilmu yang wajib kita pelajari, yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah Subhanahu berkahi ilmunya kita. Allah berkahi umurnya kita. Allah berkahi keluarga kita, aktivitas kita, dan mudah-mudahan sisa umur kita bermanfaat untuk kita. Allah senantiasa tambah terus kita ilmu. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat zikir yang kita baca, terutama zikir-zikir dalam salat, mudah-mudahan ada pada diri kita sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika kita meninggal dalam keadaan kita sempurna keimanan kita, mendapat keridhaan Allah, dan Allah izinkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah hingga dapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal ma'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah wa haqina bit taqal istiqamah wa idna min mujibati nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rizukna ilma laduni masyaraf wasabilahni wa hab jagani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.